Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Teman-teman kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini aku udah lama nggak ambil atau nggak rekam video monolog ya teman-teman ya, karena aku benar-benar sibuk, juga ada urusan juga ya, jadinya benar-benar nggak bisa handle gitu. Nah, jadi ini udah lumayan mereda gitu ya kerjaan-kerjaan aku, jadi aku ada waktu, jadi aku coba bisa rekam satu video monolog ya teman-teman ya. Iya, jadi kali ini kita mau bahas tentang ini. Jadi ada video ya teman-teman ya di salah satu platform media sosial ya, yang T gitu ya. Nah itu nanti aku tampilkan ya kontennya gitu ya. Coba teman-teman dengerin dulu ya teman-teman ya. Habis itu nanti aku akan memberikan pendapat ya sebagai seorang indigo ya. Nah ini aku mulai ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dengerin ya ini ya. Tidak ada ruh dalam tubuh manusia. Kita dan binatang lainnya hidup karena kumpulan sel yang bekerja secara harmonis, mengikuti sistem tubuh. Sedangkan kematian terjadi disebabkan apabila terjadi kerusakan atau henti fungsi secara permanen pada organ tubuh penting yang tidak bisa lagi diperbaiki. Ini adalah salah satu contoh pasien yang diganti jantungnya dengan jantung buatan. Dia akan tetap hidup selama organ penunjang hidupnya bekerja mengikuti sistem tubuh. Jadi jika menganggap kematian adalah takdir yang sudah ditulis, kemudian datang makhluk yang akan mencabut nyawa, itu adalah cerita orang zaman dahulu, di mana dengan kemajuan teknologi saat ini, semua itu sudah runtuh dan terbantah. Salam. Nah, teman-teman sudah mendengar ya. Jadi itu adalah salah satu konten ya, salah satu konten di salah satu media sosial media T ya, dengan kalau nggak salah nama akunnya Argumen Jujur ya. Nanti aku akan tulis di caption ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek gitu ya. Jadinya gini teman-teman ya. Di situ kan dikatakan bahwa manusia tidak ada ruh atau roh atau arwah gitu ya. Begitu juga binatang dan segala macam ya. Jadi gini teman-teman. Aku cuma mau berpendapat ya sebagai seorang indigo ya melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku ya. Mohon maaf teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, aku tahu gitu ya, aku tahu kita semua tahu lah ya, teknologi berkembang dengan sangat pesat sekali ya. Jadi ada teknologi dalam ilmu kedokteran, teknologi dalam melihat dunia ya, melihat dunia luar ya, maksudnya luar angkasa seperti apa dan segala macem gitu. Nah itu sangat berkembang ya. Jadi manusia ini dituntut gitu ya untuk menggunakan logikanya, logisnya gitu ya, dalam memahami sesuatu ya. Tapi gini teman-teman ya, apapun ya, mau semaju apapun teknologi yang bisa diciptakan manusia itu ya, kita mesti balik lagi ke awal gitu loh. Kalau kita dunia ini gitu ya, semua ini tuh dari mana gitu, pasti ada yang ciptain teman-teman ya. Jadi nggak mungkin ya dunia ini atau alam semesta ini tuh ada aja begitu. Jadi katanya kan ada ilmu macam-macam ya, ada ilmu Big Bang lah atau apa gitu ya, akhirnya terbentuk sendiri gitu, kayak gitu-gitu. Jujur aja itu teman-teman boleh gitu ya, maksudnya kita tidak bisa melarang gitu ya pemikiran orang-orang ya. Jadi setiap orang kan punya pemikiran masing-masing ya, itu boleh dipercaya seperti itu ya. Cuma kalau menurut aku gitu, yang wajarnya itu, yang paling benar itu adalah sesuatu ini pasti ada yang ciptakan gitu loh, pasti ada gitu. Kenapa ada manusia dan segala macam tuh pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah yang kita sebut dengan nama Tuhan gitu. Jadi konsep ketuhanan ini pasti ada teman-teman ya, konsep agama ketuhanan ini tuh pasti ada. Jadi tidak mungkin gitu. Nah kalau di konten yang tadi itu disebutkan bahwa ceritanya nih ada pasien yang harusnya dia udah mati ya, harusnya dia mati tapi dia diselamatkan menggunakan jantung buatan gitu. Jadi jantung buatan itu selamatin dia tetap hidup gitu, meskipun jantung yang benarnya dia udah nggak berfungsi gitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi dia cuma mau bilang itu nggak ada takdir tuh, tidak ada takdir kematian. Jadi selama kalau ilmu medisnya sanggup itu semuanya bisa terjadi, ya udah orang nggak akan mati gitu, kira-kira seperti itu. Jadi begini teman-teman ya, kalau dibilang takdir itu adalah sesuatu yang mutlak begitu ya, kalau kita percaya takdir ya. Jadi kalau orang itu akhirnya seharusnya sudah mati tapi karena mungkin dia punya uang dengan kemajuan teknologi yang
maju begitu ya, pas momentumnya tepat gitu dia bisa bayar begitu untuk teknologi itu, atau keluarganya itu bisa bayarin, sehingga orangnya harusnya dia udah mati nih, yang jantungnya udah nggak berfungsi nih, bisa kembali hidup gitu ya, bisa lanjut hidup dengan jantung palsu, jantung buatan gitu, sintetik ya. Ya udah, itu memang takdirnya dia, berarti dia ditakdirkan untuk belum mati, kira-kira seperti itu. Jadi sangat bentrok sekali ya kalau disebut tidak ada takdir kematian dan segala macam gitu. Jadi itu aku sangat tidak setuju gitu teman-teman ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Ini semua hanya pendapat aku ya sebagai seorang indigo ya teman-teman ya. Iya, jadinya kalau dibilang ada malaikat pencabut nyawa yang datang menunggu, nah itu benar, itu memang tidak ada teman-teman ya. Jadi kalau hal itu benar, jadi aku sebagai seorang indigo melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku itu ketika seseorang sudah akan meninggal atau mati itu tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada kayak ada yang tungguin atau apa gitu kan, itu tidak ada teman-teman ya. Memang tidak terlihatan gitu, tidak kelihatan. Aku sebagai seorang indigo tidak melihat ya. Jadi kan katanya ada kayak malaikat pencabut nyawa atau apa gitu ya, kayak siap-siap bawa kita pergi gitu kalau kita udah jadi udah meninggal gitu. Nah itu tidak ada. Tapi kalau arwah ruh manusia itu jelas ada ya teman-teman ya. Aku bersaksi sesuai dengan kebenaran sebagai seorang indigo melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku, itu arwah manusia, orang yang meninggal gitu, itu ada ya teman-teman ya. Jadinya gak bisa disangkal teman-teman ya. Aku pun, tapi kalau teman-teman menanyakan kepada aku gitu ya, bagaimana cara buktiin kalau arwah manusia itu ada, aku pun tidak tahu caranya ya. Tapi aku percaya ya dengan bakat indigo yang diberikan oleh Tuhan sejak aku lahir gitu ya teman-teman ya. Itu mungkin aku salah satunya adalah disuruh untuk memberitakan kebaikan ini ya, kebenaran ini gitu kepada teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer, teman-teman kalau boleh percaya boleh, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Aku cuma mau bilang arwah manusia itu ada teman-teman ya. Jadi benar-benar nyata gitu ya. Tapi dia nggak selamanya ada. Nanti dia akan menghilang gitu teman-teman. Sampai waktu kapan gitu dia akan hilang dan udah nggak ada lagi. Tapi yang pasti ada gitu teman-teman ya. Jadi aku sih sebagai seorang indigo sih percaya gitu ya kalau agama Tuhan itu ada ya. Karena bagaimanapun tuh makhluk halus segala macem ya, setan atau apa tuh semua ada teman-teman ya. Aku sebagai seorang indigo tuh benar-benar melihatnya gitu. Jadinya memang ada ya. Kalau hal seperti itu ada, udah pasti Tuhan itu juga ada gitu. Karena aku selalu percaya kehidupan ini tuh selalu ada baik buruknya gitu ya. Jadi kayak ya aku udah pernah ceritakan ya ke teman-teman ya. Jadi kayak ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang jelek, ada yang cakep ya, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada hantu segala macam ya, pasti ada yang namanya sosok Tuhan gitu yang baik gitu. Nah itu aku percaya seperti itu. Dan juga teman-teman mesti berpikir gitu ya, bagaimanakah dunia ini ada, kita ada gitu loh, alam semesta ini ada, pasti ada yang ciptain gitu, nggak mungkin tiba-tiba ada aja begitu. Nah jadi itu sih menurut aku. Jadi dengan kemajuan teknologi sebagaimana canggih maju apapun, tetap tidak akan bisa menjawab itu gitu teman-teman ya. Tapi kita tetap menghargai ya. Jadi kita tetap menghargai orang-orang yang juga percaya gitu ya kalau Tuhan itu tidak ada, agama itu tidak ada, semua hanya berdasarkan informasi yang logis gitu ya, informasi teknologi, benar-benar berdasarkan science gitu ya, teknologi. Ya udah nggak apa-apa, kita hargai gitu ya. Cuma kalau aku sebagai seorang indigo, aku bersaksi kalau roh manusia itu ada dan hantu segala macam itu ada, dan pasti aku juga yakin banget 100% yang namanya Tuhan itu ada gitu ya, yang disalurkan melalui agama-agama yang kita anut gitu ya. Nggak peduli apapun agamanya, tapi semua merujuk kepada yang kita percaya bahwa adanya Tuhan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ya aku memberikan pendapat seperti itu ya teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer ya, teman-teman boleh percaya gitu atau tidak juga tidak apa-apa gitu ya. Aku hanya menyampaikan sebuah keyakinan aku gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman kalau lebih baik ya, bagaimanapun lebih baik punya kepercayaan ya, percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan juga punya agama ya teman-teman ya. Karena itu adalah barrier keyakinan yang benar-benar bisa mengatur hidup kita secara batin ya, secara pikiran kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau ada peraturan tertulis ya, dilarang mencuri ya, itu kita masih bisa mencuri teman-teman ya. Kita kayak
nggak punya keyakinan gitu, kita masih bisa mencuri hanya berdasarkan logika ya. Ketika kita logis yang mikir apa-apa gitu ya, kita akan mencuri. Tapi kalau kita punya keyakinan dalam hati gitu ya, agama aku mengajarkan tidak boleh mencuri, maka kita akan menaati gitu ya, takut aja, takut kepada perintah Tuhan atau ajaran Tuhan, atau takut kepada Tuhan itu sendiri. Maka akan lebih baik gitu ya, akan lebih baik manusia-manusia ini yang percaya kepada adanya Tuhan dan adanya agama gitu ya. Tapi ya mesti dicatat juga ya, jangan sampai kita terlalu fanatik atau terlalu membangga-banggakan agama sendiri sehingga menghina agama orang lain atau menghina Tuhan orang lain dan segala macam. Nah itu juga nggak bagus gitu teman-teman. Tapi kalau kita sebagai manusia yang percaya kepada agama ya, percaya kepada adanya Tuhan, dan juga kita menjalankan hidup dengan baik, nah aku percaya semua manusia ini hidupnya akan baik gitu, jauh lebih baik ya kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada agama gitu. Itu keyakinan aku seperti itu teman-teman. Tapi aku tetap disclaimer ya, jadi hanya itu aja pendapat aku gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada komen atau apa, boleh langsung di komen ya, atau juga boleh di follow juga Instagram aku ya di @glenmonolog ya, atau boleh langsung komen, boleh di like, boleh di subscribe juga ya teman-teman ya. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Terima kasih teman-teman ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video ini. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa lagi.